Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Besti, kakak-kakak, para ibu muda gitu. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan berbicara, ngobrolin buku dengan tema terlambat bicara pada anak, atau mungkin bahasa kerennya speech delay. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini perkenalkan, saya Marlina, biasa dipanggil Lina. Saya mungkin lebih senang disebut working mom dengan ibu dari 4 orang anak gitu ya, yang akan membantu obrolan kita tentang terlambat bicara pada anak. Kita sudah sering mendengar tentang istilah ini, apalagi dengan banyaknya perkembangan teknologi ya Bu ya. Kita sudah melihat banyak sekali anak-anak mulai dari kadang bayi juga sudah diperkenalkan dengan media-media gadget, teknologi informasi seperti sekarang ini gitu. Dan mungkin itu sedikitnya akan berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita gitu. Dan pastinya setiap orang tua menginginkan yang terbaik dari anak-anaknya. Nah, mungkin banyak hal yang ingin kita tanyakan dan ingin kita bahas tentang terlambat bicara pada anak ini atau speech delay ini. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu cantik Ibu Dr. Yuli Amuntiarani SPA MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak, jadi ahlinya tentunya gitu tentang perkembangan tumbuh kembang anak ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya juga sudah dititipin banyak pertanyaan tentang speech delay ini dari teman-teman saya. Tapi mungkin kita bahas dulu apa sih speech delay itu, apa sih perkembangan, apa terlambat bicara pada anak itu, apakah terlambat bicara pada anak itu adalah sebuah penyakit atau mungkin itu adalah sebuah kesalahan pola asuh dari orang tua gitu loh Bu. Mungkin selanjutnya kita simak dulu penjelasan dari pakarnya sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut ya Bu ya. Mangga silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya diundang sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten ya. Yeah. Jadi ini perdana diundang sama Dinas Perpustakaan nih sebenarnya. Nanti sering-sering kayaknya. Gitu. Jadi untuk tema hari ini itu adalah speech delay pada anak atau keterlambatan bicara pada anak ya. Ini tema ini udah di mana-mana dibahas gitu ya. Ditambah juga kasus keterlambatan bicara pada anak itu sekarang banyak sekali ya. Seiring dengan kecanggihan teknologi, media elektronik di mana-mana. Gadget-gadget itu ya. Nah, jadi emang keterlambatan bicara menjadi sangat banyak dan banyak yang masih belum menyadari bahwa intervensinya cepet-cepet ditanganinnya itu cepet-cepet. Jadi masih banyak orang tua yang menganggapnya nanti juga bisa gitu. Itu tuh yang nomor satu. Kalau dokter anak kadang-kadang datang usia sudah agak besar gitu ya, 2-3 tahun kita aduh belum ngomong lagi gitu ya. Nah itu ya. Nah kita lihat dulu dari definisi. Jadi kalau keterlambatan bicara, definisinya itu adalah anaknya tidak mampu mengekspresikan atau memberitahu keinginan atau perasaannya secara ekspresif. Jadi anaknya harus menggunakan organ bicara. Jadi dia harus ngomong gitu. Ngomongnya bagaimana? Ngomong dengan pengucapan kata, apakah itu jelas atau tidak, tapi yang menerimanya, yang mendengarnya harus mengerti dia tuh mau ngapain gitu. Itu adalah bicara. Itu bedanya dengan bahasa. Jadi kalau bahasa dia masih bisa dalam tahap pengenalan atau pemahaman saja. Tapi kalau sudah bicara, dia harus sudah bisa komunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah kemudian penyebabnya apa sih kok terlambat bicaranya bisa kok anak bisa terlambat bicara ya? Penyebabnya juga banyak gitu. Jadi begitu ibu-ibu nanti akan diinformasikan nih sama kita kapan nih harus
hati-hati gitu ya. Itu segeralah diintervensi. Memang paling enak adalah di screening tumbuh kembang dulu, dinilai tumbuh kembang bicaranya itu sudah sampai mana. Nah kalau sudah dinilai seperti itu, dia perlu diapain anaknya gitu ya. Nah screeningnya itu jangan sampai telat. Itu yang sayang kalau telat ya, karena kitanya tidak menyadari bahwa perkembangan bicara itu dimulai sejak lahir. Jadi bisa dikatakan gitu. Speech delay ini itu adalah sebuah penyakit atau memang itu adalah salah satu masalah dalam tumbuh kembang anak gitu Bu? Sebenarnya kita lihat penyebab ya. Jadi kalau penyebab speech delay sendiri, keterlambatan bicara ini dia ada intrinsik dari diri anaknya. Memang ada sesuatu yang mendasari dari anaknya sendiri, atau satu lagi ekstrinsik itu lah yang juga banyak terjadi saat ini, kurang stimulasi, pemberian gadget tidak didampingi begitu ya. Nah untuk intrinsik sendiri itu ada di dalam diri anak. Apakah dia ada gangguan otak, memang dia gangguan perilaku gitu ya. Terus memang gangguan organ bicaranya gitu. Jadi dalam organ tubuh anaknya sendiri gitu. Di anaknya sendiri ada sesuatu gitu. Kalau ekstrinsik justru yang banyak saat ini itu bisa diintervensi dini lebih cepat dan harusnya perkembangan bicaranya langsung melesat gitu. Jadi dibilang penyakit tergantung dari penyebabnya gitu. Bisa dari dalam, kalau penyakit itu berarti dari dalam diri anak itu sendiri ya. Kalau misalnya dari ekstrinsik berarti dari lingkungan anak itu sendiri ya penyebabnya gitu. Terus ada lagi nih Bu pertanyaan yang kayaknya kalau menurut saya ini nyambung terhadap definisi terhadap terlambat bicara ini adalah apakah katanya keterlambatan bicara ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan nanti ketika dewasa atau misalnya? Terlambat bicara apapun penyebabnya, ada nggak efeknya pada masa dewasa ya? Pasti ada. Kenapa? Karena begitu dia ada keterlambatan bicara, akan mempengaruhi banyak faktor dari si anak ya. Yang pertama sosial, ya enggak. Kalau sosial belum bisa ngomong gitu ibunya juga anakku belum bisa ngomong kan, nggak usah kemana-mana malu misalnya gitu ya. Jadi si anak juga perkembangan sosialnya terhambat. Sementara itu sangat dibutuhkan di masa dewasa. Kemudian ada lagi emosi ya, ngomongnya belum lancar-lancar amat, tapi kita sebagai pengasuh dan orang tua tidak bersabar menunggu dia cerita, jadi dia keburu emosi. Emosinya berulang-ulang. Jadi anaknya juga emosi, yang ngasuhnya juga emosi. Gitu ya. Jadi, itu juga kan ada pengaruhnya ke masa dewasa ya. Kemudian perilaku gitu. Jadi kalau dia terlambat bicara, misalnya penyebabnya karena hyperactivity disorder atau ya pasti dia akan mempengaruhi masa dewasa gitu. Jadi kapan Dok diintervensinya, ini sedini mungkin. Nanti untuk dikatakan dia terlambat bicara itu umur berapa sih Dok? Sebenarnya tergantung umur berapa, kebiasaannya apa gitu. Dilihat dari tumbuh kembang anaknya. Dari tumbuh kembang anak. Kapan Dok kita lihat tumbuh kembang? Tiap hari lihatnya gitu. Terus kita kan sudah banyak juga program pemerintah juga ada sebenarnya SDIDTK ya, yang stimulasi dini, playgroup juga ada PAUD itu juga termasuk salah satu program pemerintah untuk mendeteksi adanya keterlambatan tumbuh kembang, termasuk bicara dan bahasa ya. Nah itu juga ibu-ibu harus smart nih, jadi nggak bisa cuek-cuek aja lah gitu ya. Peran orang tua juga sangat penting. Jadi peran orang tua sampai saat ini dimanapun di dunia ini akan selalu lebih berperan dibandingkan media elektronik. Begitu. Soalnya media elektronik itu intervensi orang tua juga terhadap kemampuan berbicara anak juga sangat penting ya Bu. Iya, sangat penting. Orang tua, ibu dan ayah ya. Jadi pengasuh, misalnya dia pengasuh, ibu ayahnya bekerja ada atau tinggal dengan nenek, tetap ibu dan ayah itu yang nomor satu. Gitu. Betul sekali. Gitu ya. Pengalaman saya dengan 4 orang anak gitu, saya harus bekerja, ayahnya juga bekerja, tapi ada ada setiap ketemu itu saya pasti ngobrol gitu. Iya, harus ada interaksi main apa gitu. Dan itu bisa menumbuhkan
kemampuan berbicara mereka Iya. gitu. Terus ada lagi nih Bu, ada nggak apa ya saya sambil langsung pertanyaan bertanya aja ya. gitu. Ada juga pertanyaan, apa sih kiat-kiat khusus orang tua kepada anak yang memang sudah dideteksi, sudah terkena atau sudah dikatakan bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan bicara gitu. Kiat-kiat khusus sebenarnya yang paling pertama adalah pencegahan. Ya, pencegahan dulu, jangan sampai terdeteksi. Karena kalau udah terdeteksi berarti ada sesuatu yang nggak diawasin selama ini, gitu ya. Pencegahan itu adalah memantau kemampuan bicara anak dari sejak lahir. Bicara itu ada 2 macam kemampuan bicara, ya. Jadi bahasa dan bicara itu ada 2 macam. Yang pertama dia bahasanya reseptif dulu. Reseptif itu adalah bahasa penerimaannya anaknya. Jadi dia mau mengenali sesuatu, terus dia paham dengan itu, baru nanti bahasa ekspresifnya muncul dengan pengucapan. Gitu. Dia dikasih gelas, ini namanya gelas buat minum, ya, terus diajarin pengucapannya, gelas. Nah, banyak juga orang tua yang tidak melafalkan kata-kata itu dengan jelas. Jadi susu jadi cucu, ya. Pokoknya ya memang tadinya manja-manja aja, tapi ternyata keterusan gitu ya. Nah, kemudian bahasa reseptif dan ekspresif itu harus bersambung. Jadi nggak bisa cuma nerima aja, tapi ngucapannya nggak bisa. Gitu ya. Jadi dia harus bisa berkomunikasi. Yang diajak komunikasi, apakah itu orang tuanya, neneknya, pengasuhnya, orang lain, temannya, itu mengerti maksudnya anaknya. Itu baru namanya komunikasi. Kalau anak-anak yang gangguan perilaku, misalnya autism atau seperti apa, dia ngomong-ngomong tapi bahasanya planet, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti gitu ya. Jadi bahasanya harus dimengerti. Nah, terus kapan nih ya ibu-ibu harus intervensi begitu ada kecurigaan keterlambatan bicara. Dari lahir bayi sudah bisa mengungkapkan bahasa reseptif. Jadi kalau punya bayi nih ya, di bawah 2 bulan lah kira-kira, bahasa ekspresifnya apa? Nangis. Nggak ada bahasa yang lain biasanya. Kalau lapar nangis, kalau basah nangis gitu. Jadi cuma nangis. Bahasa reseptifnya apa? Reseptifnya yang dia terima. Orang ngomong. Ya makanya kadang-kadang kita cuma ngobrol sama pasangan, ya. Bayi di sini, udah posisi udah kenyang, udah enak, diem aja. Terus kita kalau diem nggak ada yang ngomong, lama-lama bayi nangis. Kok nggak ada orang ya gitu ya. Berarti kan itu ada. Jadi itu ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kemudian umur sekitar 2-4 bulan bayi akan merespon terhadap kalau ekspresif ada orang senyum dia ikutan senyum. Gitu ya. Jadi dia akan plus itu kemampuan sosial sebenarnya ya gitu. Terus 2-4 bulan akan ada bahasa ekspresifnya adalah cooing namanya. C-O-O-ing. Jadi dia akan ada suara selain nangis. Misalnya ngoceh sendiri gitu ya. Gitu ya. Nah, dengan berbagai maksud lah, biasanya orang tua paling tahu tuh maksudnya apa gitu ya. Terus bahasa reseptifnya dia akan respon terhadap suaranya lebih cepat. Gitu ya. Kalau ada yang ngomong, suara ibunya mungkin agak sedikit-sedikit udah mulai kenal nih. Ini mak saya nih ngomong nih gitu ya. Nah, udah gitu bahasa untuk misalnya kira-kira usia 6 bulan. Kalau 6 bulan kita kan ada panggilan tuh buat anaknya biasanya ya. Nanti dia dipanggil namanya, udah mulai ngeh tuh, nama aku gitu ya yang dipanggil gitu. Apalagi ibunya yang manggil gitu ya. Bahasa ekspresifnya 6-9 bulan udah bisa babbling. 8-9 bulan udah babbling. Ba. Jadi dia mama tapi tidak spesifik untuk mamanya, cuman udah berulang seperti itu. Nah, lihat nih umurnya masih kecil-kecil banget ya, umur ini. Nah, kalau nggak ada respon, jadi ibu-ibu suka, "Dok, dia mah pinter. Nggak pernah nangis, diem aja, kejeduk dikit nggak nangis." Saya juga ngiri ya kalau kejeduk nggak nangis tuh kemana ininya gitu ya. Jadi nggak pernah nangis, Dok, diem aja, anteng banget.
tanya, Bu, komunikasinya ada nggak? Kalau nggak nangisnya nggak apa-apa, tapi komunikasi dengan kitanya ada nggak? Ini sampai 6 bulan cuek aja, main sendiri, nggak nangis, nggak rewel gitu, tapi nggak respon gitu ya. Hati-hati, kadang-kadang pendengaran tuh juga sering menjadi penyebab dan orang tua nggak tahu nih gitu. Nah terus umur berapa lagi misalnya? Sebenarnya 3 bulan pertama begitu dia tidak ada respon sama sekali, apalagi terhadap suara, itu hati-hati gitu. Anaknya fokus aja sendiri gitu, tapi tidak ada ngelihat ibunya cuek aja gitu ya. Itu 3 bulan pertama udah bisa kelihatan. 6 bulan sama, apalagi ya. Terus umur 10 bulan dipanggil nggak noleh nih, dipanggil nggak noleh, dipanggil namanya cuek aja juga gitu ya. Nah itu masih di bawah 1 tahun. Jadi harusnya begitu kita lihat kita punya anak yang di bawah 1 tahun udah seperti itu, dia akan mulai hati-hati nih ibunya gitu, karena mungkin akan ada keterlambatan bicara. Mungkin ini adalah keterlambatan bicara. Diapain, Dok? Itu tadi ya, kita punya screening sebenarnya nih yang bisa diakses di mana saja, di puskesmas, di PAUD gitu, yang SDID TK itu kita bisa tahu sendiri, anakku kok belum bisa ya. Tapi juga jangan terlalu parno. Jadi kadang-kadang dikit-dikit periksaan, anak tetangga udah bisa ini, umurnya sama, ada lihat range umur ya. Jadi kalau bicara tuh ada umurnya antara 8 sampai 10 bulan begini, 10 sampai 15 bulan begini gitu. Jadi kalau ini baru 10 bulan, anak tetangga 10 bulan udah bisa satu, ini ya nanti tungguin dulu bentar gitu ya. Karena banyak sekarang ini tumbuh kembang gitu. Gitu ya. Jadi intervensinya kapan? Secepat mungkin begitu ibunya tahu. Gimana bisa taunya? Harus perhatian, harus lihat, anaknya dilihat emang telat apa enggak gitu ya. Dilihat dan diperhatikan, dilihat ya, dan diperhatikan dan didampingi kalau bermain. Itu betul-betul sekali, Dok. Jadi penjelasan dokter ini kok saya membandingkan terhadap pengalaman saya sendiri gitu, bahwa anak saya memang umur sekian, oh iya bisa gini, gini. Jadi sebenarnya keterlambatan bicara ini sebenarnya adalah kembali pada pola asuh orang tua ya. Bagaimana kita aware terhadap anak, bagaimana orang tua itu memperhatikan sekali detil ya. Tapi bukan dengan parno ya, maksudnya orang tua paham tentang bagaimana tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya gitu ya, Dok. Betul. Karena rata-rata gitu, saya juga punya pengalaman gitu. Banyak sekali orang tua yang baru sadar kalau anaknya ternyata keterlambatan bicara itu sekitar umur rata-rata 5-4 tahun. Iya, itu kegedean banget itu. Itu kegedean. Ada 4 tahun yang belum bisa bicara gitu kan. Kalau dokter anak tuh udah sedih lah itu. Tapi Dok, saya pernah dengar gitu. Saya pernah baca sebuah artikel gitu yang mengatakan bahwa jangan pernah ngasih anak umur di bawah 2 tahun gadget. Karena itu akan terpengaruh terhadap nanti pola bicaranya, interaksi komunikasinya itu gimana, Dok? Apakah benar? Sebenarnya bukan artikel aja nih, itu udah rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kalau yang ngasih gadget di bawah 2 tahun melanggar aturan itu berarti. Ya, karena catatannya ibu-ibu tidak ada gadget di bawah 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun itu 0 menit. Betul. Jadi, Dok, anaknya soalnya pecicilan, nggak bisa diem kesana kemari. Bu, punya anak kok nggak diurusin ya? Ya kalau anak 2 tahun emang pecicilan gitu. Memang dia aktif banget kesana kemari, tapi bukan hiperaktif biasanya. Memang dia kesana sini. Memang fase agresivitas lagi begitu. Terus fase agresifnya juga lagi jalan. Kadang-kadang kena tabok kita buk gitu. Anak umur 2-3 tahunnya masih normal sebenarnya ya. Tapi harus ada komunikasi. Anaknya mengerti kita mau ngapain, sini ya gitu. Dia masih ada interaksi dengan orang lain. Kecuali hiperaktifnya sana sini dipanggil bodo amat gitu ya. Nah, itu baru. Nah, gadget ini juga sampai saat ini juga IDAI itu tidak ada rekomendasi gadget di bawah 2 tahun. Bukan IDAI aja juga ya, sebenarnya di seluruh dunia nih. Di bawah 2 tahun tidak ada gadget. Jadi 0 menit screening time. 0 menit screen time. Screen time itu apa aja? Handphone pasti.
Enggak dok, dia mah nggak pernah main handphone, tapi nonton TV. Bu, TV itu gadget yang gede, handphone gadget yang kecil. Jadi semuanya adalah media elektronik, screen time. Ya, TV malah radiasi gede dong, ya sinar birunya ya. Terus setelah 2 tahun pun rekomendasi hanya 1 jam. 1 jam kalau bisa waktunya dibagi setengah jam pagi-pagi, sore-sore setengah jam doang gitu. Jadi ibu-ibu mau yang bekerja ataupun tidak gitu ya, kalau bekerja kan ya dok soalnya sama neneknya mau pengasuhnya nih nonton mulu bu, ngapain kita bayar pengasuh cuma nemenin anak nonton. Jadi kalau bayar pengasuh kita mengajarkan supaya anak diajak bermain, padahal gadget tuh harganya lebih mahal dari mainan ya gitu. Jadi mainan apa nih yang lihat sesuai usia, di bawah 3 bulan masih bisa icik-icik aja warna-warna, kan dia mulai berwarna tuh ya kalau 3 bulan ya. Lagu-lagu yang tidak pakai screen boleh sekali dengan intensitas yang sedang ya, jadi tidak terlalu keras lagi, bukan lagu metal. Jadi lagu anak-anak gitu atau dengarkan mengaji, itu semua adalah rangsang suara yang nantinya akan menstimulasi bahasa dan bicaranya si anak. Ya, kemudian sesuai umur. Kalau misalnya udah 8-9 bulan berarti kasih puzzle yang besar-besar. Kan dulu udah bisa tuh, puzzle yang besar-besar. Terus susun-susun yang tidak bahaya gitu ya. Terus nanti kalau udah 2-3 tahun kasih sedikit pensil warna, banyak sekali yang bisa dikasih selain media elektronik. Gitu ya. Jadi, dok, tapi anaknya nih gak bisa diam, gak bisa lepas dari gadget bu. Kan nomor 1 tuh kalau kita dalam Islam apa? Niat ya. Bu, niat gak? Kalau gak niat gitu. Gak bisa gitu. Nah bener deh, niat nomor 1. Jadi kalau emang anaknya mau bebas gadget, terus bebas gadget harus niat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya bekerja, pastikan pengasuh atau yang mengasuhnya di rumah sepaham sama kita. Gitu ya, harus sepakat dulu. Saya juga kalau ingetin pasien, bu mau sepakat nggak sama bapaknya? Kalau belum mau sepakat, berarti belum bisa. Nanti anaknya nggak maju-maju nih ngomongnya. Mau sepakat dulu nggak? Gadgetnya 0%. Soalnya banyak banget di 9 bulanan udah kena TV semua ya, kena TV, kena handphone. Sedih ya rasanya. Jangan ya. Nah setelah itu baru kita intervensi, kita screening tumbuh kembangnya, keterlambatannya sejauh mana. Kemudian kita screening kira-kira penyebabnya apa, baru intervensi. Ya, intervensinya memang kalau dia sudah jelas bukan gangguan pendengaran atau apa, kita langsung terapi bicara ya. Kemudian itu bagian rehabilitasi medik, biasanya ntar kita konsulkan ke terapis bicaranya atau sensor integrasi, karena dia harus paham sensor. Begitu dia tidak bisa menerima apapun, tidak bisa mengenal apapun, dia tidak paham, nggak akan ada fase yang ekspresifnya. Ada fase nggak sih dok untuk keterlambatan bicara itu? Fase misalkan ini fase awal, fase yang udah sangat akut gitu. Sebenarnya enggak ya, tergantung usianya tadi, terdeteksinya usia berapa. Jadi maksudnya gini, tapi fase mau bicara itu harus ada 3 fase nih. Satunya pengenalan dulu, ya, kemudian pemahaman dulu anaknya apa, baru dia ngucapin. Gitu. Itu fase itu memang harus berurutan. Harus dilalui oleh anak. Iya, itu. Jadi jangan baru pertama kali lihat sendok udah bilang tahu sih ini sendok gitu. Jadi harus ada fasenya itu. Nah, itu melatihnya emang setiap hari. Gitu. Jadi ketika anak sudah dideteksi mengalami gangguan keterlambatan bicara, jadi terapinya pun harus mengikuti 3 fase itu ya. Jadi harus bisa dulu paham. Iya, jadi keterlambatan bicaranya kan ada yang hanya ekspresif aja. Jadi dia anak udah paham, tahu ini pohon, ini bunga, ini taplak, ini kursi, tapi nggak mau ngomong. Nah, tapi nggak usah diucapkan. Nggak mau ngucapinnya. Gitu. Banyak faktor ya. Banyak faktor yang ternyata. Dan kalau saya lihat bang sebenarnya kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, niat gak punya anak gitu kan. Harus niat ya. Iya benar, harus niat gitu kan. Kemudian ada lagi nih Bu, pertanyaan ya dari teman saya itu, tadi kan sudah sempat dijelaskan juga sih tentang pola asuh juga, katanya kebetulan anaknya oleh pengasuh, tapi pengasuhnya pendiam. Sebenarnya itu berpengaruh nggak pada kemampuan berbicaranya gitu dok?
seperti Iya. itu dok? Pertanyaannya dibalik. Emang pengasuhnya 24 jam sama anaknya? Oh, Ya enggak? kena deh. Berarti kan nggak mungkin kita tidak ada intervensi di situ. Iya, Ya pengasuhnya pendiam, ya kalau pengasuhnya cerewet tapi ngomongnya kasar gitu ya juga nggak bagus juga. Jadi pengasuhnya selama dia bisa, kita yang latih. Nanti latih ya, gini, ntar kita pulang kita. Bagian kita. Jadi tidak semuanya oleh pengasuh. Jadi porsi Gitu. pengasuh mungkin hanya sekitar nggak sampai 25% ya terhadap pengasuh kita. Sebenarnya sih 100% mah tetap kita yang ngontrol. Iya betul. Pengasuhnya hanya sebagai perantara sementara di hari itu. Oke. Gitu Nah, ya. ini ada lagi pertanyaan. Ini saya banyak ketipan pertanyaan. Ini pertanyaan, bagaimana cara mengimbangi teknologi dengan perkembangan bicara anak? Ya. Karena susah juga kan katanya Susah untuk menjauhkan anak dari gadget sama sekali. Terus konten apa sih katanya perlu jadi concern orang tua untuk ya misalnya konten-konten yang bisa dikenalkan ke anak gitu dok? Oke. Kalau kan udah tahu jawabannya di bawah 2 tahun No screen time. Jadi pertanyaan ini untuk di atas 2 tahun ya. Iya, pasti iya, ya di atas Jadi 2 tahun. dok itu kan nggak bisa handphone kan di mana di sini ada handphone gini-gini ya Bu. Kalau niat mah berarti tidak membuka ini di depan anak-anak. Iya. Ya, atau tidak menonton sinetron pas anaknya ada di sebelah ikutan nonton. Ya, gitu ya, itu sama gadget juga. Ya, apalagi sinetron, aduh, ntar kata-katanya diikutin anak-anak gitu kan. Jadi kita nggak bisa lepas dari gadget, iya. Tapi kita bisa mengatur intensitas gadget terhadap anak-anak. Terus konten apa di atas 2 tahun? Konten apa sebenarnya? Mau sebagus apa itu nyanyi di gadget, anak akan lebih cepat menangkap begitu ibunya yang nyanyi. Lihat langsung. Iya. Ya, lihat langsung. Bermain itu mengasihkan lah pokoknya, gitu ya. Betul. Gitu ya, mau nyanyi gini tuh begitu ibunya nyanyi dia langsung masuk semua tuh. Gitu ya. Jadi kalau cuma mau ngajarin cicak-cicak di dinding, ya sama kita aja. Nggak usah nyari-nyari di situ. Nggak perlu nyari di YouTube ya gitu. Gitu ya. Jadi itu perlu konsisten dari orang tua. Gitu ya, karena kasus speech delay itu banyak sekali. Terus kalau orang tua kan kita nggak bisa lepas dari gadget gini-gini. Ya berarti yang kecanduan bukan anaknya doang dong ya, ibunya juga kecanduan. Nah, jadi harus disepakatin dulu karena begitu dia tidak perkembangan anak itu 80-90% tuh di bawah 5 tahun 90% udah di bawah 5 tahun perkembangan otaknya udah jadi gitu ya. Jadi setelah itu hanya tinggal 50% aja. Nah, mau kapan kita stimulasi dia? Kalau di pas waktu 5-10%, alangkah sedikitnya yang bisa maju gitu. Ya, kita latihnya di bawah. Gitu. Jadi maksudnya suka beralasan ya ibu-ibunya. Dok, tapi kan dok, banyak tapinya, itu sepakat dulu. Dan justru yang alasannya itu justru yang saya lihat orang tua itu gimana ya, karena anaknya suka, alasannya selalu anak betul. gitu. Tidak berusaha orang tua untuk mengenali mengkoreksi diri sendiri gitu. Apa sih yang sudah saya lakukan terhadap anak gitu. Mungkin jadi benar nggak sih dok kalau misalkan keterlambatan bicara pada anak itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Intrinsik, pola asuh itu memang nomor 1. Kalau yang intrinsik itu apa aja sih dok faktornya? Intrinsik itu adalah memang keterlambatan bicara dimulai memang sejak awal dari anaknya sendiri. Ya, misalnya dia ada gangguan pendengaran tuh nomor 1 ya. Jadi kalau itu tadi tuh dia nggak ada respon apapun, diem aja, nggak ada respon apapun terhadap suara sampai kira-kira usia 6 bulan, hati-hati. Sebenarnya untuk rumah sakit besar kalau bayi baru lahir sekarang udah ada screening pendengaran namanya OAE. Auto acoustic emission. Nah, itu juga bisa mendeteksi sejak dini apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Gitu. Nah,
Masalahnya tidak semua rumah sakit pakai screening itu gitu ya. Itu gangguan pendengaran. Yang kedua ada gangguan otak. Memang ada kerusakan otak pada anak dengan berbagai faktor risiko. Misalnya lahir prematur, pernah kekurangan oksigen waktu bayi gitu ya, kurang bulan, berat badan bayi berat lahir rendah gitu, infeksi berat waktu. Jadi banyak bikin kerusakan otak. Tapi sebenarnya nomor satu adalah cerebral palsy kalau sering. Jadi memang anaknya saat perkembangan sel otak dia mengalami kerusakan di situ. Jadi pasti akan keterlambatan bicara, belum lagi ada spastik, kaku seperti itu ya. Itu juga akan mempengaruhi otot-otot si anak untuk kemampuan bicaranya gitu. Terus ada juga kelainan organ bicara. Kalau kelainan organ bicara sebenarnya bukan terlambat bicara, tapi gangguan bicara. Bicaranya bisa, tapi misalnya bibir sembunyi sama cadel gitu ya. Nah, itu jadi gangguan bicara. Terus ada juga gangguan kognitif. Jadi kognitif itu memang kepandaian anak ini tidak sama dengan anak normal. Ya, biasanya kita sebutnya adalah retardasi mental. Retardasi mental itu IQ-nya memang rendah, di bawah 70 kalau kita lakukan tes. Nah, biasanya retardasi itu akan terlambat semuanya, bukan cuma bicara doang. Jalannya terlambat, ya, motorik kasarnya terlambat, mau nulis apalagi motorik halus gitu ya, sosialnya juga tidak paham. Orang lagi serius dia senyum gitu ya, anak-anak retardasi. Terus orang lagi pada sunyi dia teriak. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang seperti itu. Nah, itu gangguan kognitif. Sejauh ini kasus-kasus yang mungkin pengalaman dokter yang menangani berbagai masalah anak itu, keterlambatan berbicara ini banyak pengaruhnya intrinsik atau ekstrinsik gitu kan? Kalau selama ini sih sebenarnya sama ya. Kalau akhir-akhir ini memang banyak nih yang ekstrinsiknya karena gadgetnya udah parah sekali biasanya. Kita juga harus hati-hati dengan intoksikasi media elektronik nih. Jadi begitu diberhentiin biasanya anaknya tantrum, langsung ngamuk-ngamuk gitu ya. Kemudian bisa ada gangguan perilaku, benar nggak? Bisa ada gangguan perilaku gitu anaknya. Tapi itu harus dimulai, ya harus dimulai. Memberhentikan gadget itu tidak mudah, apalagi dia sudah kecanduan. Tapi bisa dilakukan sebenarnya. Jadi nanti anaknya bakal uring-uringan pasti, kan bingung mau ngapain ya. Kiat-kiatnya tipsnya nih gimana? Langsung. Jadi kalau misalnya emang niat nih, oke, berhenti gadget. Tapi fasilitasi anak dengan mainan fisik. Gitu. Handphonenya nggak ada lagi, tapi jangan dicuekin anaknya. Bingung dia mau ngapain. Kasih fasilitas. Kalau anaknya udah agak besar, kasih buku gambar, kasih pensil warna, kasih puzzle. Kalau udah 3-4 tahun puzzle yang agak kecil dikit, gitu ya. Atau aktivitas di luar, exercise, main sepeda. Itu butuh komitmen orang tua. Butuh komitmen. Ketika kita luangkanlah waktu ya. Nah, berarti kan ketika kita menghentikan gadget terhadap anak, orang tua harus hadir ya, Dok ya. Iya, membersamai anak gitu. Jadi jangan berhentinya sambil marah-marah terus pokoknya nggak boleh lagi. Udah dibiarin aja gitu. Anaknya jadi bingung mau ngapain kan? Mau ngapain nih gadgetnya diambil. Jadi alihkan ke kegiatan fisik yang membangun kreativitas ya anak. Ya. Oke. Terus Dok, mungkin ada dari Instagram ada yang teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya tentang bagaimana mengatasi terlambat bicara pada anak ini, sebenarnya menurut saya menarik ini, Dok. Iya. Karena benar kalau dari ekstrinsik itu memang pengaruh dari gadget itu paling besar mungkin ya, Dok ya. Tapi ada nggak sih, Dok, selain ekstrinsik gadget itu yang mempengaruhi keterlambatan bicara ini? Ada nggak selain itu? Oh, banyak juga. Jadi
Kalau ekstrinsik itu sebenarnya adalah pertama kurang stimulasi, ya. Terus itu media elektroniknya tanpa pendampingan. Jadi walaupun di atas 2 tahun, terus dia lihat tuh didampingin. Misalnya ada lagu iya nyanyi bareng di atas 2 tahun ya. Itu pun cuma 1 jam per 24 jam, 1 jam sehari, gitu. Kurang stimulasi. Kemudian bisa juga pola asuh bilingual, itu juga paling sering. Justru bilingual itu malah bikin iya, jadi ya? kalau dia kemampuan bicaranya belum bisa menguasai satu bahasa, tapi di rumah udah banyak bahasa, dia akan terlambat. Gitu, karena dia bilingual ya, karena dua-duanya. Yang saya lihat ini kan kadang-kadang orang-orang bilang, wah biar dia terbiasa bahasa Inggris, berarti saya ajak bicara bahasa Inggris, justru itu bikin dia bingung ya. Iya, kalau di awal-awal usia dia akan delay. Gitu, kecuali bahasa Inggrisnya itu di rumah juga intens, jadi orang tuanya juga ngomongnya bahasa Inggris kayak gitu, jadi ngomong bahasa Inggrisnya memang adalah bahasa sehari-hari, gitu ya, bahasa ibu mungkin bisa ya, bahasa orang tuanya gitu ya. Nah ini ada titipan pertanyaan nih dok. Okay. Apakah ada alat katanya atau metode agar anak bisa memperlancar bicaranya? Gitu. Alat pertama adalah screening dulu ya. Pokoknya kalau ada terlambat bicara, lebih baik kita screening dan penyebabnya apa kita cari, baru nanti akan diintervensinya dengan apa, gitu ya. Terapi bicara memang paling sering, gitu. Kalau alat biar anaknya jadi bisa, alat apa ya? Kecuali alatnya, maksudnya anaknya memang ada kelainan otot rahang. Jadi nanti sama bagian rehabilitasi medik bisa dimasang atau alat tertentu misalnya ya. Kalau alat terus jadi bisa ngomong, ya nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi dia harus distimulasi, gitu, harus diterapi anaknya, gitu. Tapi masalahnya terapinya harus secepatnya. Jadi jangan nunggu nanti aja deh, bulan depan aja. Jangan deh, nanti di umur 3 tahun aja. Aduh, jangan. Dok, kalau misalkan keterlambatan bicara ini kan tadi dokter bilang harus sedini mungkin ya. Kita dari umur 0 sampai 2 bulan juga harus mulai dicek gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada satu anak yang sebenarnya dia keterlambatan bicara, terus tidak ada terapi gitu sama orang tuanya, dibiarkan saja, itu pengaruhnya nanti bagaimana, Dok? Ya perkembangan bicaranya nggak maju. Gitu ya. Gitu, apalagi gadgetnya terus aja. Gitu ya. Sehari-harian banyak yang seperti itu ya. Kasus yang pernah dokter hadapi yang paling berat gitu untuk keterlambatan bicara itu kayak gimana? Kalau udah usia di atas, kita tuh 18 bulan aja belum ada satu kata spesifik. Satu kata spesifik itu adalah kata yang bermakna. Misalnya mama, tapi dia memang begitu lihat mamanya, dia ngomongnya mama. Jadi bukan mama bukan. Jadi satu kata itu tidak ada, itu langsung intervensi. Gitu ya. Jadi itu benar. Baru 18 bulan. Sebenarnya usia 1 tahun itu sudah bisa ada satu kata spesifik. Iya. Mama, atau enggak dia belum bisa 2 suku kata. Misalnya cuma ma, nda, ya bunda kan nda. Tapi dia tahu itu buat bundanya. Itu adalah kemampuan bicara. Kalau setahun cuek-cuek aja, 10 bulan sih sebenarnya ya, dipanggil nggak noleh tuh, 10 bulan cuek aja. Diajak ngomong, senyumnya nggak sesuai sama yang kita minta. Misalnya kita senyum cuek, tapi terus dia senyum sendiri. Nah, berarti itu bukan bukan respon yang betul kan. Nah, berarti anak hati-hati. Jadi kita harus gitu. benar-benar sedini mungkin, karena perkembangannya itu tadi udah 89 sampai 90% di usia pertama itu. Jadi orang tua itu selain selain mendeteksi sedini mungkin, kemudian juga orang tua juga harus memberikan stimulan yang secara terus-menerus ya terhadap perkembangan bicara anak gitu. Jangan salah, itu kecepatan perkembangan sel otaknya itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kita ngomong apa, bacain buku, anaknya baru 3 bulan, 4 bulan ya, 6 bulan bisa duduk deh, ada buku bacain ini. Jangan kira nggak ngerti, itu ngerti semua. Paham ya. Tangkep dulu semua, nanti begitu dia waktunya bahasa ekspresif, dia
ngucapinnya bisa diulang-ulang itu lagi. Ini topi warna merah. Ci cuma bacain buku gitu doang loh. Ya, jadi anak-anak itu cepet banget pada dasarnya. Jadi stimulan orang tua itu harus benar-benar intens di usia anak 0 sampai 5 tahun dia. Iya, sebelumnya kalau Sebelumnya bisa. malah 1 tahun lebih. pertama. Nah, dari lahir. Dari lahir Ajak udah ngomong. mulai. Jadi kalau diajak. misalnya udah ibu-ibu, kalau ini baru 2 bulan ya, ngelihat 3 bulan kan kontak mata udah lama tuh. Nah, Ibunya ngajak ngomong, iya nanti kita bagus tuh. respon Itu bagus banget iya, ya. iya. Jadi bukan apa namanya, bukan ibunya ngapain sih bayi-bayi diajak ngomong gitu. Itu bayi responnya banyak. Jadi dia langsung nangkep, apalagi wajah emaknya paling senang. Pengalaman ini dok, ya saya juga kan walaupun saya memang harus saya tinggalkan juga anak-anak ketika kerja gitu, tapi intens mengajak mereka ngobrol itu ternyata saya rasakan sendiri gitu ya. Perkembangan bicara mereka itu cepat gitu. Anak-anak saya tuh alhamdulillah umur 2 tahun tuh udah ngobrolnya itu udah pada cerewet gitu. Nah itu saya lakukan dari bayi setiap mandi gitu kan, kita mandi, responnya memang ada gitu kan. Nah berarti kan kembali lagi bahwa kita orang tua itu berperan ya, berperan sangat besar terhadap perkembangan bicara ini betul. Gitu kan. Nah sebenarnya kalau saya pertanyaan saya gini, kan kadang setiap anak itu juga kadang saya lihat berbeda ya perkembangan kemampuan berbicaranya. Nah, sebenarnya anak dikatakan udah bisa lancar bicara itu sebenarnya normalnya umur berapa sih dok? Dengan udah biasa? Maksudnya kalau bicara biasa gitu ya, perlu waktu sih. Tapi maksudnya yang kita harus tahu adalah tahapan perkembangan bicaranya. Kalau umur segini udah bisa berapa kata. Jadi kalau misalnya udah bisa 2 kata ya, karena anak umur 2 tahun itu udah bisa 2 kata. 2 kata iya. Mama pergi. Iya. Ayo minum, minta susu. Ya, itu udah 2 kata. Jadi 2 kata itu adalah 2 kata yang bersambung. Gitu. Jadi bukan 2 kata mama, papa. Ya enggak, itu baru 1. Berarti 2 gitu. Kata yang berarti ada artinya gitu, ya, ada artinya oleh orang ya, gitu. 1 kata pun harus ada artinya. Misalnya dia baru 1 tahun 15 bulan nih, tapi udah ngomong num. Atau mi yang mau mimi kan. Ya, itu udah kata. 1 kata itu. Jadi bukan cuma kemampuan berbicara saja, tapi jadi, pemahaman gitu, komunikasi dengan orang artinya. Lain gitu, ada artinya. Kalau misalnya udah mau sampai bercerita ya beda lagi ceritanya ya, udah gede, maksudnya udah sampai dikatakan dia lancar, misalkan masih ada yang dia udah bisa berbicara tapi masih cadel gitu tuh. Nah sebenarnya umur normalnya itu bisa cadel apa 1 suku kata mungkin kali ya. Belum bisa bilang R gitu tuh. Nah sebenarnya normalnya sudah bisa bilang R dan dia bisa berbicara seperti biasa itu umur berapa gitu tuh. Nah itu dilatih. Secepat-cepatnya melatih gitu. Makanya kita kalau mengajarkan anak jangan kata yang manjanya, jangan cucu, jangan piling, ya, jangan apa nih. Jadi kalau R jadi L semua lah gitu ya pokoknya. Jangan, ngajarinnya yang bagus. Jadi dia kalau mau R dilatih, ya. Misalnya motor, kita mau kemana, naik motor. Ya kebetulan anak saya bungsu 4 bulan 4 tahun 4 bulan ini belum bicara bisa R gitu tuh. Tinggal R aja gitu. Jadi tinggal gimana kita melatih stimulannya. Jadi semua itu kan perlu perlu kekuatan lidah, gerak lidah, kekuatan otot ini gitu ya. Terus menelan gitu ya. Maksudnya nanti sama anak-anak yang makannya masih bubur aja, udah mau 2 tahun bubur aja, hati-hati ntar ngomongnya ininya kan harus pinter. Berpengaruh gitu. juga ya? Berpengaruh sakingnya ya, saking bicara itu kompleks gitu, jadi stimulasi apapun perlu. Jadi gitu. Pemberian MPASI itu bersambung nanti. Teksturnya harus benar gitu, karena kalau ngunyahnya benar, otot ininya kuat, lafalnya jadi bagus tuh. Apa ngaruh juga ya? Saya kan pengalaman saya itu mendampingi tumbuh kembang anak saya 4 orang itu memang saya MPASI juga saya umur 8 bulan itu udah saya buburnya udah yang bertekstur. Udah lebih padat. Bertekstur gitu. Nih, 9 bulan aja sebenarnya nasi tim ya udah. Apa pertumbuhan gigi ngaruh nggak dok ke cara bicara anak?
Kalau gigi itu dari mengunyah menelan pun sebenarnya dia lebih ke kekuatan otot ya. Jadi nggak ngaruh karena gigi anak-anak itu beda-beda tumbuhnya gitu ya. Nah apa namanya? Tapi kalau misalnya udah usianya, misalnya udah 1 tahun nih, Mas Tim udah pinter, tapi belum ada gigi, ya tetap naik. Dinaikkan jadi nasi, Tetap ya, nasi walaupun makanan ada rumah tangga. giginya. Iya, gitu. Jadi yang penting adalah kemampuan mengunyah sama menelannya itu benar bisa, maksudnya anaknya tidak tersedak lagi gitu ya. Jadi itu juga pengaruh terhadap kemampuan bicaranya. Iya, apa namanya, yang paling berpengaruh adalah lafalnya. Jadi dia jelas nggak nih gitu. Gitu. Nah coba deh kalau anak gadget sepanjang hari, ngomong aja enggak ya, ya Iya, kan? betul. Ngomong enggak, interaksi apa lagi? Gitu. Coba udah berapa miliar sel otak yang jadi telat gara-gara itu dalam 1 hari ya gitu ya kalau bahasa ininya. Jadi, Soalnya harus dimulai dari orang tua, ibu dan ayahnya harus sepakat. komitmennya. Harus ibu dan ayah, iya betul. Ini sekarang ibunya udah ribut-ribut, anak kita ini telat gini-gini nih. Udah nggak apa-apa, nanti bapaknya ngomong gitu ya udah, nggak bisa maju, nggak akan. Pengalaman saya juga gitu ya dok. Saya waktu anak pertama itu kan saya selalu aja ngobrol gitu, anak dengan bahasa, kadang bahasa mereka, kadang ya saya ajak ngobrol lagi. Bapaknya sempat komen, apa sih anak kecil diajak ngobrol? Ya. Tapi saya, udah paham, ini udah paham. Barang udah ketika anak keempat mungkin bapaknya udah ngelihat ya, oh iya bener ngajak ngomong ke anak itu ternyata ajak ngomong dari stimulannya lahir, gitu iya. ya. Dengan intensitas yang lembut ya, jadi bukan juga teriak-teriak. Iya. Nggak bisa juga kalau anak-anak, kalau frekuensi terlalu tinggi juga ntar dia Nggak bisa. penerimaannya terlalu gimana gitu. Jadi emang kita ajak bicara normal sehari-hari, ngerti nggak ngerti, anak itu ngerti pokoknya intinya gitu. Kalau perkembangan berbicara itu antara anak laki-laki dan anak perempuan ada bedanya nggak sih dok? Memang paling sering keterlambatan bicara itu kira-kira 3 kali lebih banyak pada anak laki-laki. Wah. Memang biasanya gitu ya. Tapi yang salah juga adalah, dok biasanya kan anak laki-laki mah agak telat dikit, nggak apa-apa ya dok ya. Terus sampai 3 tahun nggak diapa-apain gitu ya. Ya itu mah dokter anak kena marah. Bu mana aja bu gitu ya. Gitu. Tapi emang pada penelitiannya laki-laki agak lebih banyak, kira-kira 3-4 kali dibanding anak perempuan. Ada faktornya nggak itu dok? Kenapa? Sebenarnya faktor hormonal, tapi sampai saat ini pun masih diteliti tepatnya tuh apa. Gitu. Hormonal sih sebenarnya, tapi tepatnya kenapanya sampai saat ini masih tidak tahu. Tapi nggak juga kita melakukan apa ya sebenarnya, nggak apa-apa, wajar lah anak laki-laki, tapi tetap ya anak laki-laki berarti kalau keterlambatan bicaranya lebih lambat Kan daripada kita anak punya perempuan. tahap perkembangan kan, punya milestone-nya. Ya di buku pink aja ada kok, di buku pemerintah kita ya. Ada lihat di situ, belum bisa. Ya itu ada range-nya. Nah, mau laki-laki perempuan ya range itu harus dipenuhi ya, terlewati. Nah, jadi bukan gara-gara anak laki-laki lebih banyak jadi lebih santai, enggak. Jadi tetap range tahap perkembangannya harus dilihat. Kalau emang udah lewat, apalagi jauh, dia terlambat. Gitu. Dia apain? Intervensi. Lihat penyebabnya apa? Di terapi bicara. Bisa nggak berarti kalau anak laki-laki kita stimulannya harus lebih intens berarti untuk mengejar? Kalau stimulan tuh sebenarnya semuanya intens ya, perempuan juga harus. Harusnya. Gitu. Jadi bukan laki-laki lebih intens jadi bicaranya jadi sama gitu. Enggak, ini kan secara apa ya? Ininya ya, persentasinya. Setelah ada kelambatan bicara, diteliti kok laki-laki lebih banyak ya, terus diteliti lagi apa ya kira-kira penyebabnya gitu. Tapi untuk intervensi apa semua sama, semua harus distimulasi gitu, stimulasinya sama gitu. Ya dan sering ya. Anak laki-laki dan anak perempuan juga stimulasinya harus sama gitu. Dan itu tadi sepakat ya, soalnya banyak yang denial ya, sekarang nggak bisa lah dong kalau nggak ada handphone ini tarik ya ibu kalau nggak ada handphone diberhentiinnya, alihin ke permainan yang lain, bukan didiemin aja handphonenya nggak ada terus dianya nggak ada mainan gitu ya, atau dicuekin. Sebenarnya tidak ada handphone pun ibunya bacain buku aja tuh anak-anak udah senang banget deh ya, bukan cuma interaksi bicara deh, kalau itu ya udah pakai kasih sayang ya, perhatian itu sangat berpengaruh buat anak gitu. Tipsnya nih dok,
supaya Tips anak apa? tidak terlambat bicara gitu tuh. Apa sih yang tipsnya? Ya, tipsnya itu mungkin secara dari pakarnya gitu tuh. amatilah anak setiap hari ya. Hmm. Jadi kan itu dia ya. Iya. Jadi di bawah 1 tahun tuh sebenarnya udah mulai bisa dideteksi nih kalau kita yang memang amati dia setiap hari. Terus emang kita mau lihatnya dia terlambat atau enggak, memang kita harus ada standarnya. Itu tadi tahap tumbuh kembang bicaranya anak harus tahu. Gitu ya, jadi harus tahu kalau umur segini harusnya udah bisa ini. Oh ya, satu lagi, jangan dibandingin sama anak orang. Ya, kita suka kepo loh. Aduh, anak saya belum bisa yang ini. paling penting ya. Iya, jangan dibanding sama anak orang, tapi range-nya harus tetap normal. Misalnya anak orang umur segitu udah bisa itu, oke kita lihat range, oke masih ada waktu. Oke, masih ada. Simulasi gitu ya. Iya, benar. Masih ada waktu nih, Iya, belum iya, bisa. Terus satu lagi, termasuk kakak adik. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Ya apa? Coba. Nah, ada pertanyaan dokter dari Nurul.Irmayanti. Ini pasien Baby boy saya. Kayaknya pasien saya. Kenapa? Baby boy saya sudah 4 bulan. Responnya sangat lambat. Ketika dipanggil sulit untuk fokus. Kadang harus ada eye contact baru bisa fokus. Ada yang bilang wajar, tapi saya takut dok, karena tantenya ada keterbatasan tunarungu. Apakah ada resiko keturunan? Terima kasih. Oke. Silakan bisa dijawab. Bayi Nurul, kayaknya suka kontrol nih bayinya nih kayaknya. Jadi 4 bulan ya, 4 bulan, kira-kira 2-4 bulan itu harus ada kontak mata. Kontak. Jadi nggak bisa bayinya nggak ada kontak gitu ya, Iya. itu nggak boleh, harus ada kontak. Begitu kontak mata, kita senyum, berapa detik bayinya ikut senyum, itu paling sering. Jadi itu adalah kemampuan sosial dia. Tapi kemampuan sosialnya disertai pengenalan. Jadi dia kenal, oh ini muka mama saya, gitu ya. Karena nanti di tahap yang selanjutnya dia harus bisa nunjuk 10 bulan 1 tahun mama yang mana. Itu kan dimulainya dari awal. Kalau mau melatih kontak, jangan ada yang membuat dia teralih. Ibunya di sini, bayinya di sini, mau kontak mata, di sini ada TV. Nggak fokus. Nggak bisa. Jadi dia nggak fokus. Terus kalau mau kontak mata, cahayanya harus bagus, jangan gelap. Gimana mau kontak ya, nggak bisa lihat kan. Jadi 4 bulan stimulasi. Itu saya bilang, bacain buku anak usia 4 bulan, itu pada dasarnya dia senang dan mengerti. Gitu. Nanti kalau mau kontak, kita lihat bayi akan melihat mimik wajah ya. Terus untuk melihat lebih mengenal atau memahami, bayi boleh taruh di sini ya pipinya ya, tangannya taruh di pipi, halo gitu, bisa ya. Nah terus tetap dipantau gitu. Ini soalnya apa katanya tadi terlambat tantenya ada keterbatasan tunarungu, karena tantenya berarti ada gangguan keterbatasan pendengaran. tunarungu, apakah ada risiko keturunan? Ya sebenarnya berapa persen bisa, tapi penyebabnya apa dulu. Kalau tunarungunya karena kecelakaan atau apa ya mungkin tidak diturunkan ya. Nah kalau misalnya mau screening dari awal, bayinya boleh di tes pendengaran, diperiksa di dokter THT. Bisa di UAE atau bisa di tes BERA biasanya. Nah pendengarannya bagus nggak? Kalau pendengarannya bagus-bagus aja berarti kan stimulasinya nih yang belum benar gitu ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini sebenarnya pertanyaan titipan ya dok. Kebetulan tetangga saya itu dari anak laki-laki ya, dari umur TKB itu sudah ada terbatas untuk terlambat berbicaranya, itu udah kelihatan banget gitu kan. Cuma memang karena faktor ekonomi itu agak susah ya dok untuk terapi gitu. Konsultasi ke dokter spesialis gitu kan, seperti itu. Jadi selama itu sampai anaknya sekarang SMP itu jadi masih pakai metode ini aja kayak SMP kampung gitu ya, kayak misalnya harus dikerok tiap hari Jumat pakai ini misalkan kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang masih pakai yang kayak begitu. Itu daerah mana ya? Daerah mana? Kita coba lihat dulu daerahnya kok masih banyak yang mitos-mitos gitu ya. Dari pas TKB itu sudah kelihatan untuk
secara bicara tuh kurang lah gitu kan. Dan sekarang anakku udah SMP, kelas 1, jadi naik kelas 1 SMP. Kemarin sempat ngobrol nih masalah ini, tolong tanyain dong gitu kan. Itu karena memang satu faktor ekonomi, karena agak susah untuk ke dokter spesialis gitu kan. Terus apakah bisa dengan usia dia sudah SMP terapi gitu loh, istilahnya begitu, terapi ke dokter gitu loh, itu gimana nih? Ya, ini udah besar banget ya, besar pakai banget nih kalau untuk deteksi keterlambatan bicara. Yang pertama, alasan ekonominya dulu ya, karena keterlambatan bicara itu termasuk dalam gangguan tumbuh kembang, dan itu pemerintah menanggung, jadi pakai BPJS-nya ya, harus dimulai. Tapi kalau anaknya baru terdeteksi di TKB, itu udah kebesaran. Sebelumnya kemana? TKB itu 5-6 tahun loh usianya. Kan tadi kita udah di bawah 5 tahun aja udah heboh banget nih, harus ngomong, memang harus ya. Harus ya. Di bawah 1 tahun pun kalau orang tuanya ngeh banget, itu udah bisa lihat anaknya, gitu ya. Kalau ragu, memang ke dokter tumbuh kembang anak memang. Nah, untuk masalah ekonomi pakai BPJS ya, kita kan wajib juga nih BPJS ya. Keterlambatan bicara harusnya bisa diintervensi. Sekarang anak udah SMP, ya mungkin bicara belum lancar atau seperti apa gitu ya. Nah, tetap harus yang penting itu adalah deteksi penyebabnya apa. Ini anak udah gede banget, gitu ya. Jangan-jangan anaknya memang retardasi misalnya. Apakah sudah pernah dites IQ? Ya, jadi emang paling penting anaknya dilihat dulu nih, gitu. Udah kelamaan banget. Soalnya itu TKB itu berarti dia udah 9 tahun yang lalu mungkin ya. Ya kan? Itu sempat SMP. SD kelas 4 kelas 5 tuh dia udah putus sekolah. Oh, enggak sekolah lagi. Jadi sekarang udah usia SMP. Nah, apalagi dia tidak mendapatkan pendidikan formal. Gitu. Kontrol aja lah ya. Nah. Jadi memang harus kontrol ya dok? Iya, jadi harus dilihat penyebab utamanya apa. Apa memang dari anaknya? Misalnya dia tidak terdeteksi dari lahir, memang ternyata ada kelainan saraf misalnya, gitu. Atau kalau dibilang kurang stimulasi, ini anak udah besar banget. Sebelum TKB ngapain? Kemana aja? Ya, gitu ya. Karena stimulasi nggak perlu duit. Kan faktor ekonomi nih. Nggak perlu kita beli-beli apa segala macam. Bu, ajak ngomong. Ya, beli buku. Ini perpustakaan. Buku banyak. Yuk ke perpustakaan yuk. Ya, buku free kan minjemnya ya. Apanya? Ah, tuh free lah. Gratis 10 hari. Jadi stimulasi nggak perlu mahal-mahal. Nggak usah beli mainan yang mahal-mahal di mall gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia harus dideteksi dulu penyebabnya, kenapa dulu nih anak udah usia SMP gitu. Yang kasihannya adalah ini usia pubertas ya. Iya. Gitu. Nanti kan efek jangka panjangnya kasihan dong ya. Dewasanya kan masalah perilaku, masalah emosi, ntar masalah bullying misalnya, anaknya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ya, saya jadi harus concern banget nih, udah SMP nih, gemes jadinya gitu ya. Iya. Ini dokter ada pertanyaan lagi. Oke. Apakah anak terlambat berbicara bisa sembuh? Anak terlambat bicara bisa sembuh. Terlambat bicaranya di tahap mana dulu ya? Kan tadi kan ada usianya ya. Kita mulai hati-hati, kok nggak bisa, kok ini nggak bisa, kok belum ngomong ya, misalnya gitu ya. Intervensinya sejak dini. Tapi kalau penyebabnya ekstrinsik, jadi penyebabnya memang di luar, itu tadi misalnya dia bilingual, di rumahnya 2 bahasa, terus di atas 2 tahun, oke, boleh gadget 1 jam sehari misalnya gitu ya. Jadi gadgetnya gadget aja, nggak tahu nonton apa sejam tuh lama loh ya, ya gitu. Nah, tapi nggak ada pendampingan, nggak tahu jadinya itu akan melatih bicaranya atau enggak gitu ya. Lihat begitu ada terdeteksi, terapilah lebih cepat gitu. Oke, cukup ya pertanyaan-pertanyaan dari Instagramnya. Mungkin dok, kayaknya waktunya sudah lama ya, sudah lama. Sudah lewat
tapi ini Iya. perbincangan yang sangat menarik ya, Iya. terutama untuk kita para ibu-ibu, ibu muda lah ya gitu ya. Bahwa ternyata kembali lagi Ibu muda bahwa- dan tua sih sebenarnya itu ya. Wah, kembali lagi perkembangan bicara anak itu kembali lagi pada kita sebagai orang tua, komitmen kita ya dok ya sebagai orang tua gitu. Apakah misalnya tadi dokter bilang bagaimana intervensi orang tua gitu terhadap perkembangan tumbuh kembang anak, dan kita juga sebagai orang tua harus aware ya, Harus menyadari kondisinya anaknya. Mungkin untuk terakhir nih, pesan apa sih dok yang bisa disampaikan kepada para orang tua untuk bisa apa ya, bisa menanggulangi atau mendeteksi secara dini keterlambatan bicara untuk anak? Ya. Oke, jadi yang paling penting adalah pesannya itu niatkan sebagai orang tua, kalau punya anak mau yang terbaik buat anak gitu ya. Niatnya begitu, pelaksanaannya sekonsisten mungkin gitu ya. Jadi akan berbeda-beda ya, ada masalah keluarga atau ada ini tidak sepakat dengan pasangan apa segala macam, itu akan ada selalu di dalam hidup kita dalam pengasuhan anak. Tapi niat lagi, balik lagi, oke, kita punya anak, kita mau dia maksimal, optimal, pantaulah perkembangannya sejak lahir gitu. Jadi niat awal sepakat itu paling penting kalau mau maju gitu ya. Kalau nggak ada atau masalah keluarganya terlalu berat, selesain satu-satu sambil tetap pantau perkembangan anak, mau nggak mau ya kan, anaknya udah ada soalnya. Anak tetap prioritas ya dok Tetap ya. prioritas ya. Oke. Baik, dokter, terima kasih. Oke. Ini ilmu baru buat kita dan semoga sangat bermanfaat untuk para besti-besti kakak-kakak Jangan dan para ibu besti-besti. muda di teman-teman penggiat literasi. Terima kasih Bu Iya, dokter. oke, Terima kasih sama-sama. juga semuanya Terima yang ada kasih. di ruangan ini, juga saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang mengikuti melalui Instagram juga terima kasih. Dan semoga perbincangan kita bisa diambil pelajarannya untuk perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita ya dok ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Iya.